Nama saya Muhammad Nasihatullah Babis. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengklasifikasian gelar pahlawan Indonesia dan juga macam-macam atau contoh-contoh dari pahlawan tersebut. Langsung saja, pahlawan merupakan orang yang dihormati karena keberaniannya. Pahlawan juga merupakan orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanan dalam membela kebenaran. Seorang pejuang yang gagah berani membela kelompok dan bangsa negaranya. Itulah definisi dari pahlawan. Selanjutnya yaitu menurut Perpres nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa kriteria seorang bisa mendapatkan gelar pahlawan terdapat 10. Yang pertama adalah syaratnya haruslah warga negara Indonesia yang sudah meninggal. Yang kedua, telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata, baik bersenjata, politik, ataupun yang lain-lain demi merebut pertahanan dan juga kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, melahirkan gagasan besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Yang keempat, telah menghasilkan karya besar yang mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki pengabdian dan perjuangan yang dilakukannya yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya. Yang keenam, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan, nasionalisme, serta persatuan yang tinggi. Yang kedelapan, yaitu memiliki akhlak dan moral yang tinggi dan juga baik. Yang kesembilan, pantang menyerah dalam menghadapi lawan dan musuh dalam perjuangannya. Dan yang terakhir, yang nomor 10, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang merusak nilai perjuangannya. Yaitu gelar pahlawan ada 4 pembagiannya menurut pemerintah Indonesia. Yang pertama, pahlawan kemerdekaan nasional. Yang kedua, pahlawan proklamator. Yang ketiga, pahlawan nasional. Dan yang keempat adalah pahlawan revolusi. Pahlawan kemerdekaan. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh atau salah satu dari beratus-ratus pahlawan yang termasuk dari pahlawan kemerdekaan nasional. Yang pertama yaitu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada 26 April 1959. Nama aslinya ialah Raden Maswardi Suryaningrat, keturunan Pakualam III. Ia aktif menulis perihal tulisan anti kolonial serta tulisannya bersifat membangkitkan kesadaran akan pentingnya rasa persatuan, kesatuan, serta nasionalisme. Ia mendirikan Injiste Partai dengan 2 kawannya sehingga mereka bertiga dijuluki 3 serangkai. Ia juga mendirikan Taman Siswa yang sangat melekat dengan semboyan yang sering kita dengar hingga saat ini, yaitu yang pertama Ing Ngarsusno Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ia juga menjadi Menteri Pendidikan Indonesia atau Menteri Pengajaran Indonesia yang pertama. Beliau juga mendapatkan gelar Bapak Pendidikan Indonesia atas segala perjuangannya yang telah beliau lakukan. Beliau wafat di usia 69 tahun. Yang selanjutnya yaitu Sam Ratulangi. Beliau lahir di Tondano 5 November 1890. Beliau meninggal di Jakarta pada 30 Juni 1949. Sam Ratulangi atau biasa disebut Gerungan Saul Samuel Jacob memiliki sebutan Sam Ratulangi. Jasa beliau diantaranya yaitu pertama, mendirikan maskapai asuransi Indonesia. Ia juga pernah menjadi sekretaris Dewan Minahasa di Manado. Nah, dengan jabatan yang dimilikinya tersebut, ia mempergunakannya untuk melakukan usaha yang bermanfaat bagi rakyat, seperti pembukaan daerah, pembukaan pertanian, mendirikan yayasan dana belajar, dan yang lain-lain. Berkat perjuangannya pula, pemerintah Belanda saat itu sampai menghapuskan kerja paksa di Minahasa. Ia juga menjadi salah satu anggota dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau wafat di usia 59 tahun dan dimakamkan di Tondano. Yang selanjutnya yaitu Raden Ajeng Kartini. Siapa sih yang tidak kenal dengan R.A. Kartini? Beliau lahir di Jepara, yaitu tepatnya di Jawa Tengah pada 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah 17 September 1904.
Ia kerap kali dijadikan simbol perjuangan emansipasi perempuan. Kumpulan suratnya yang terkumpul di Habis Gelap Terbiar Telang menjadikan spirit tersendiri bagi perjuangan perempuan Indonesia. Beliau juga mendirikan sekolah untuk para wanita atau dikenal sebagai Sekolah Kartini. Beliau akhirnya pun wafat pada usia muda, yaitu 25 tahun. Atas jasa beliau, akhirnya pada tanggal 21 April atau bertepatan dengan kelahiran beliau, maka dijadikan atau diperingati sebagai Hari Kartini, yaitu pahlawan proklamator. Pahlawan proklamator ini terdiri dari dua orang. Yang pertama yaitu Insinyur Soekarno. Beliau lahir di Surabaya, di Jawa Timur pada 6 Juni 1909 serta meninggal di Jakarta pada 21 Juni 1970. Nama kecil dari Ir Soekarno yaitu Kosno Sosrodhardjo. Beliau dijuluki sebagai Singa Podium. Karena apa? Julukan ini ditujukan karena setiap kali ia naik ke podium, maka semua hadirin atau pemirsa yang ada di tempat itu pasti akan terpukau dan larut dalam pidatonya. Pada masa mudanya, ia merupakan produk kolonial atau pemikirannya itu ia dapatkan dari kolonial Belanda, namun ia menentang kolonialisme. Beliau merupakan anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan juga menjadi ketua dari PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan bapak proklamator atau yang membacakan teks naskah proklamasi. Beliau juga merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau juga memprakarsai atas terbentuknya yang pertama Gerakan Non-Blok dan juga Konferensi Asia Afrika. Di usia 69 tahun beliau wafat dan dimakamkan di Blitar. Yang selanjutnya yaitu sahabat karib dan juga partner dari Insinyur Soekarno yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 serta meninggal di Jakarta pada 14 Maret 1980. Muhammad Hatta lahir dengan nama kecil Muhammad Hattar yang kemudian dipanggil dengan nama kesayangannya Hatta yang lama-kelamaan nama tersebut menjadi lebih mudah pengucapannya menjadi Hatta. Muhammad Hatta telah bergabung dengan Jong Sumatera atau pemuda-pemuda Sumatera sejak di Batavia. Lalu di Batavia ia telah menuliskan artikel-artikel kritis. Ia juga menjadi bagian penting dari BPUPKI hingga PPKI. Beliau juga menjadi pendamping dan juga partner dari Soekarno dalam memproklamasikan kemerdekaan. Tanpa Hatta atau Muhammad Hatta, proklamasi tidak akan lengkap. Ia lalu diangkat menjadi wakil presiden Indonesia pertama. Ia meninggal dunia di Jakarta dalam usia 70 tahun dan dimakamkan di Tanah Kusir. Selanjutnya yaitu pahlawan nasional. Dari sekian pahlawan nasional yang ada, saya di sini akan memberikan contoh yaitu 3 orang pahlawan nasional yang mungkin dari kita tidak terlalu banyak mengetahuinya. Yang pertama yaitu Frans Kaisiepo. Beliau lahir di Biak pada 10 Oktober 1921 dan meninggal di Jayapura pada 10 April 1979. Frans Kaisiepo menjadi tokoh utama penentang Belanda pada saat itu di tanah Papua. Ia menolak mentah-mentah atas rencana penyatuan Papua dengan NIT. NIT itu merupakan kepanjangan dari Negara Indonesia Timur. Ia juga mencetuskan istilah Irian yang kerap kali kita dengar, yaitu kepanjangan dari Ikut Republik Indonesia Anti Irian. Beliau wafat di usia 58 tahun dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih Jayapura. Yang kedua yaitu Ibu Fatmawati. Beliau lahir di Bengkulu pada 5 Februari 1923 serta meninggal di Kuala Lumpur pada 14 Mei 1980. Beliau memiliki nama asli yaitu Fatimah. Fatmawati merupakan istri dari sang proklamator yaitu Insinyur Soekarno. Beliau merupakan penjahit sangsaka merah putih yang dikibarkan pada saat itu pada hari proklamasi. Pada 16 Agustus 1945, dini hari Fatmawati juga mendampingi Soekarno saat dibawa ke Rengas Dengklok. Beliau juga menjadi First Lady atau Ibu Negara pertama. Beliau meninggal di usia 57 tahun di Kuala Lumpur, lalu segera dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Karet, Jakarta. Dan yang selanjutnya yaitu Raja Ali Haji. Mungkin dari teman-teman
tidak terlalu mengenal dari nama beliau, namun peran yang beliau lakukan sangatlah besar. Beliau lahir di Selangor pada tahun 1808 serta meninggal di Kepulauan Riau pada 1873. Raja Ali Haji merupakan seorang sastrawan serta ulama besar dari Bugis Melayu. Jasa beliau yaitu berkat buku karyanya yang berjudul atau bertajuk Kitab Pengetahuan Bahasa, maka lahirlah Bahasa Nasional Indonesia yang ditetapkan dalam Kongres Pemuda pada 28 Oktober 1928. Di usianya yang genap 65 tahun, Raja Ali Haji meninggal di Pulau Penyengat, Riau. Makamnya berada di Kompleks Pemakaman Engku Putri Raja Hamidah. Pahlawan revolusi merupakan pahlawan yang gugur saat pemberontakan G30 SPKI. Dari kesekian pahlawan revolusi, sini saya akan menyampaikan 3 saja dari nama-nama pahlawan yang termasuk dari pahlawan revolusi. Yang pertama yaitu Kapten Pierre Tendean. Beliau lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939 serta meninggal di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Pierre Tendean merupakan intelijen berbakat yang berdarah Minahasa dan juga Perancis. Ia merupakan ajudan dari Jenderal Ahmad Aha Nasution. Ia sering ditugaskan untuk menjadi mata-mata dan mengumpulkan informasi seperti saat konfrontasi dengan Malaysia maupun Singapura. Ia juga sering dilibatkan pada peristiwa-peristiwa penting di kemiliteran Indonesia. Salah satunya ia dilibatkan dalam penumpasan gerakan PRRI di Sumatera pada 1958. Beliau wafat karena diculik oleh gerombolan G30 SPKI dan terbunuh akibat salah paham. Karena gerombolan G30 SPKI ini mengira bahwa Pierre Tendean tersebut adalah Jenderal Nasution. Namun saat menyadari bahwa ia bukanlah Jenderal Nasution, G30 SPKI tetap saja membawanya hingga membunuhnya lalu dibuang di lubang buaya. Pierre Andrean Tendean mati muda dalam usia 26 tahun. Jenazahnya segera dipindahkan dari lubang buaya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Yang kedua yaitu Jenderal Ahmad Yani. Beliau lahir di Purworejo pada tanggal 19 Juni 1922. Beliau meninggal di lubang buaya atau di Jakarta pada 1 Oktober 1965. Jenderal Ahmad Yani ikut ambil bagian dalam mengusir pasukan sekutu dari Magelang yang berhasil didesak ke Ambarawa hingga ke Semarang. Ia membentuk pasukan Banteng Raiders dengan latihan-latihan khusus. Waktu ditugaskan menghancurkan gerombolan DITII di Jawa Tengah. Ia juga menjadi Komando Operasi 17 Agustus untuk memimpin pemberontakan PRRI dan berhasil menumpasnya hingga pada tahun 1962, beliau meninggal karena terbunuh oleh gerombolan G30 SPKI dan akhirnya dibuang di lubang buaya. Lalu jenazahnya segera dimakamkan di Makam Pahlawan Kalibata. Serta yang terakhir yaitu Letnan Jenderal Suprapto. Beliau lahir di Purwokerto pada 20 Juni 1920. Beliau meninggal di lubang buaya Jakarta pada 1 Oktober 1965. Jenderal Suprapto yang berasal dari Purwokerto ini merupakan pahlawan revolusi kemerdekaan yang berkecamuk di mana-mana. Ia terlibat dalam pelucuran senjata pasukan Jepang di Cilacap. Ia kemudian masuk anggota Tentara Keamanan Rakyat di Purwokerto. Ia ikut dalam pertempuran Ambarawa melawan tentara Inggris. Ketika itu pasukannya dipimpin langsung oleh Jenderal Sudirman. Ia jadi salah satu ajudan Panglima Besar perwira senior. Perwira senior ini akhirnya pun terbunuh akibat ulah G30 SPKI dan dibuang di lubang buaya. Itulah tadi ada 4 macam pengklasifikasian pahlawan. Yang pertama, pahlawan kemerdekaan nasional, pahlawan nasional, pahlawan proklamator, serta pahlawan revolusi. Baiklah teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa pepatah dari Insinyur Soekarno itu jas merah, jangan sampai merupakan sejarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.